A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang agama. Apa itu agama? Ini yang harus kita pahami sebagai orang yang beragama. Apa itu agama? Apa itu Islam? Insya Allah ulama pasti sepakat bahwa agama itu adalah jalan menuju satu tujuan. Artinya dalam beragama itu tentu ada tujuan. Apa tujuan itu? Tujuan adalah tauhid. La ilaha illallah. Tauhid adalah kebenaran yang hakiki. Tauhid adalah puncak kesatuan makhluk. Atau bisa disebut tauhid adalah terminal terakhir semua makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita semua kembali kepada Allah. Subhanallah. Saudara, orang-orang sudah mencapai tauhidnya, maka tidak lagi mempermasalahkan agama. Tidak lagi menghiraukan apa agamamu, apa agamaku. Sebab mereka sudah sampai pada tauhidnya terlebih dahulu. Subhanallah. Mereka sudah tenang, damai di atas sana. Yang ada kepada mereka adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin tidak saja cuma berlaku kepada non-muslim, tapi juga berlaku kepada semua umat muslim. Ini yang kita harus pahami. Artinya apa? Artinya apa yang kamu pahami dalam beragama, itulah bagian daripada agamamu. Dan apa yang saya pahami di dalam agama itu, itulah bagian daripada agama saya. Karena kita di dalam beragama itu
bertingkat-tingkat. Tingkat keimanan, tingkat faham. Jadi kebanyakan kita salah kaprah ketika kita membaca lakum dinukum waliyadin. Kita sudah menganggap kepada orang beragama non-muslim, padahal berlaku juga kepada sesama muslim. Bagimu agamamu, apa yang kamu pahami tentang agama, sampai di mana tingkat keimanan kamu kepada agama, itulah bagian daripada agama kamu. Begitu juga saya. Subhanallah. Ini juga berlaku kepada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Imam Malik. Mereka semua tidak sefaham. Tapi mereka damai berdampingan. Karena dia betul-betul memahami makna lakum dinukum waliyadin. Tidak seperti kita. Ribut melulu. Berhantam melulu. Yang kita hantam kiri kanan. Non-muslim dan saudara-saudara kita sesama muslim kalau tidak sepaham kafir. Ini salah. Kalau kita memang betul-betul pengikut Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya, kita harus mengikuti ini. Karena tujuan agama itu mendamaikan semua umat. Kita harus menuju satu kebenaran yang hakiki, yaitu la ilaha illallah. Ini yang kita tidak sadari semua di dalam beragama. Agama adalah satu jalan menuju kebenaran, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan Islam adalah berserah diri. Jadi agama Islam menuju satu kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Subhanallah. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki betul-betul paham masalah ini. Mereka orang-orang tinggi ilmunya, tapi tidak berantem, tidak saling menyinggung. Bahkan mereka damai, bekerja sama menyebarkan Islam. Karena mereka paham, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Semua itu terbit daripada Allah. Kalau semua itu terbit daripada Allah, lalu apa yang kita mau ributkan? Kalau kita sekarang baru lahir aja, baru tahu bismillah sudah ribut, merasa dirinya paling benar. Padahal dia masih dalam perjalanan. Kalau orang yang sudah sampai itu kepada tujuannya, dia tenang, damai, tidak lagi mempermasalahkan apa agamamu, apa agama saya, tidak. Subhanallah. Jadi mari kita betul-betul memahami makna agama. Agama itu adalah tujuan, jalan menuju suatu kebenaran yang hakiki, yaitu tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada tujuan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau kita memahami tidak ada yang ada kecuali Allah, lalu kalau kita menghina, siapa yang dihina? Ini yang kita harus pahami. Kalau kita mencaci, siapa yang dicaci?
hanya orang-orang yang sampai tauhidnya pasti akan damai hidupnya. Tauhid tidak sekedar dibaca la ilaha illallah, tidak, tapi harus direalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mentauhidkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari? Gampang kalau kita sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Gampang. Tapi yang sulit itu bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sulit? Karena mereka takut. Kalau kita cuma hanya membaca-baca, tidak berbekas. Seperti yang sering saya katakan, ketika dokter mau menyembuhkan pasiennya, tidak mungkin pasien itu bisa sembuh kalau sekedar membaca buku-buku kedokteran. Tidak. Tidak mungkin sumur itu. Ketika sumur itu, di dalam sumur ada bangkai. Kalau kita hanya sekedar menguras air, tidak akan bisa menghilangkan baunya sumur itu. Tidak mungkin. Satu contoh, ada bangkai tikus dalam sumur. Kalau kita hanya sekedar menguras airnya, tidak akan mungkin bisa menghilangkan baunya. Caranya bagaimana? Angkat bangkai tikus itu, baru kita kuras airnya. Itu caranya. Kita sekarang sudah melenceng dari kebenaran, melenceng dari jalan Islam. Bayangkan saja saudara, bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan yang dituju oleh agama Islam itu. Kita sambil berjalan aja sudah ribut terus. Merasa paling benar. Padahal dia masih dalam perjalanan. Saudara, apa itu kebenaran? Kebenaran itu, atau kebenaran yang hakiki, ketika tidak ada lagi yang disakiti dan tidak ada lagi yang menyakiti. Apa maknanya ini? Kalau kita merasa paling benar sementara menyakiti orang lain, itu bukan kebenaran, pembenaran diri sendiri. Difahami ini. Sekali lagi, saya tegaskan di sini, kita sudah dibatasi dengan lakum dinukum waliyadin. Kita pergunakan ini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena ini juga dipergunakan kepada masa-masa kita, kepada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Itulah sebabnya mereka tidak pernah ribut, tidak pernah berantem, bertengkar. Tapi mereka saling mendorong, saling membahu, mengangkat agama Islam. Karena mereka tahu betul bahwa di dalam beragama itu keimanannya berbeda-beda. Kepercayaannya berbeda-beda. Tapi semua itu terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena Allah sudah tahu ukuran tertentu orang itu. Allah sudah tahu takaran-takaran seseorang. Subhanallah. Semoga kita pahami ini. Supaya kita menjadi damai di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.